Oke, kali ini kita nggak akan ngebahas gadget ya. Kita cuma ngebahas ini unboxing uh, aki charger. Nah, kalau kita punya aki yang udah ngedrop, kita bisa cas pakai ini. Tapi harus dalam keadaan akinya masih ada voltasenya. Kalau enggak, kita udah nggak bisa dicas lagi, atau bahasa lainnya soak lah. Nah, aki ini sebenarnya ada dua tipe ya, ada yang kering dan ada yang basah. Nah, untuk yang basah nanti kita harus buka tutup udaranya, karena nanti takutnya pas dicas itu menguap dan merusak komponen yang di dalamnya karena suhu panasnya. Walaupun aki itu udah ada lubang udara di kecil-kecilnya di setiap ini ya, setiap lubangnya. Ini 10 ampere, jadi bisa ngecas coba 10 ampere, dan ada dua mode, 12 dan 24. Sebenarnya aki hanya ada 12 volt ya. Atau sih kalau yang aki modern, biasanya kalau misalnya aki yang 24 volt itu kalau dipasang secara seri, jadi dia kayak di mobil truk atau di mobil besar yang butuh aki besar, dan dia bisa pakai dua aki yang fungsi dua aki itu untuk membuat output jadi 24 volt. Ini tata cara penggunaannya ya. Tidak bisa untuk aki yang soak, itu udah pasti ya. Dan klip positif warna merah untuk positifnya, dan klipnya hitam untuk negatif. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau tertukar nanti akinya malah rusak. Jadi kita mau benerin akinya malah jadi nggak bisa dipakai. Jadi kita harus benar-benar perhatiin tata cara penggunaan casan aki ini. Ini charging laptop ya. Ini bahasa Inggrisnya. Oke, jadi dia bahannya walaupun kelihatan metal tapi sebenarnya plastik ya. Dan kabel powernya lumayan tebal. Itu klip untuk akinya yang warna hitam. Dan di sini ada 3 indikator, ada yang 12 volt, 24, dan ada charging. Dan switch itu gunanya untuk speed pengecasannya, ada yang normal, ada yang cepat. Jadi kita bisa, kalau pakai normal itu kita ngecasnya biasa, dan kalau cepat kita lebih cepat ngecasnya, tapi umur baterainya jadi lebih berkurang. Nah, ini ada pembuangan udara panasnya ya, dan di sebelahnya itu ada fan-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita colokin baterai, secara otomatis dia akan membaca voltase baterai itu 12 atau 24. Dan kalau kita colokin casannya ke listrik, dia akan ada indikasi charging. Nah, ini klipnya yang merah untuk positif dan yang hitam untuk negatif. Jadi jangan sampai tertukar ya sekali lagi. Ini kita udah bawa aki ini merek Inco ya, 12 volt, dan yang kanan positif dan yang kiri ini negatif, jadi jangan sampai tertukar. Jadi kita bisa colok merah ke positif ke negatif. Nah, sebelum cas kita coba ukur dulu voltasenya, dan pilih, karena ini 12 volt ya, pilih ke 20 volt yang DC, jadi kita bisa ngecek voltasenya. Ini ada di 12 volt, sebenarnya masih normal ya. Kalau yang ngedrop itu biasanya voltasenya di bawah 7 volt, atau misalnya sampai 0 voltasenya waktu itu deh. Tapi ganti. Nah, ini kita siap untuk nyoba ngecas, tapi sebelum itu ini tadi tub ini harus dibuka dulu. Ini isinya air aki di bawahnya, jadi kita harus
buka atau renggangkan biar supaya nanti kalau dicas suhu air aki di dalamnya akan naik dan uapnya nggak akan merusak bodi si aki ini atau komponen aki yang di dalam. Nah ini yang merah untuk positif dan yang hitam untuk negatif, jadi jangan sampai tertukar sekali lagi. Kalau tertukar takutnya kita harus beli aki baru lagi. Kita colokin yang positif dan langsung kontak ya. Saya langsung membaca di 12 volt karena yang aki ini 12 volt dan ada indikator baterai di chargernya. Ini masih penuh ya, karena voltasenya masih 12 volt. Nah ini kalau dicolokin akan ada lampu indikator yang merah itu yang ngecas, dan ini kayak ngecas HP gitu, lampu indikator baterai ternaik, dan itu untuk normal dan cepat untuk speed casnya. Kita pakai normal aja untuk kesehatan baterai karena kita memang nggak urgen untuk dipakainya ya. Nah ini udah selesai casnya ya, lampu indikator charging udah mati, dan kita langsung aja cek pakai multimeter hasilnya berapa volt setelah dicas. Colokin merah ke positif dan hitam ke negatif, dan ini kebacanya 14,6. Kayaknya kelamaan ngecas ini, jadi sebisa mungkin memang cuma 5 jam ngecas. Oke, semoga baterainya bisa digunakan lagi.